kasus kayak misalkan kepala keluarga atau sang suaminya ini kabur itu ada aja terjadi kejadiannya. Terus istrinya sama anaknya gimana, Bang? Ya jadi ditinggal aja. Kalian mungkin sering lihat, banyaknya negara-negara miskin itu berasal dari Afrika. Dan salah satu negaranya itu, Burundi, merupakan salah satu negara termiskin di dunia. Ngelihatnya dari mana? Ngelihatnya dari GDP. Jadi buat yang belum tahu, Burundi ini merupakan negara yang berada di tengah-tengah benua Afrika. Dia dihimpit oleh beberapa negara dan bertetanggaan sama Rwanda. Jadi Burundi sama Rwanda ini merupakan seperkolonian lah. Jadi dulunya Burundi dan Rwanda ini dijajah oleh Jerman, lalu dijajah juga oleh Belgia setelah Jerman mengalami kekalahan di Perang Dunia ke-1. Dan akhirnya mereka merdeka pada tahun 1962, makanya karena mereka berkoloni dengan Belgia, nggak heran mereka bisa bahasa Perancis. Dia merupakan negara agrikultur, yang hampir 90%-nya itu kerjanya di bidang agrikultur. Utamanya ada kopi, terus bisa padi juga. Karena kalau kita lihat, tinggi dari datarannya itu sekitar 2000 meter dari dataran laut. Kalau Bandung dan Malang itu kan 500-700 ya. Itu aja udah dingin. Terus kalau kalian ke sana, gak heran kalau di sana banyak banget anak-anak. Karena di sana itu satu keluarga itu biasanya punya 6 anak. Gara-gara ini, Burundi ini angka kelahirannya yang tertinggi, ketiga di dunia. Jadi kebayang ya, anaknya tambah banyak, penghasilannya segitu aja, jadinya nggak balance. Jadi kasus-kasus kayak misalkan kepala keluarga atau sang suaminya ini kabur itu ada aja terjadi kejadiannya. Terus istrinya sama anaknya gimana, Bang? Ya jadi ditinggal aja. Hidupin diri sendiri aja. Ibu rumah tangganya atau istrinya itu bakal jadi kepala keluarga dan ngidupin anak-anaknya. Dan gak heran juga kalau di sana misalkan ada yang meninggal atau tiba-tiba pingsan karena kelaparan, itu udah jadi hal-hal yang biasa. Nah kalau misalkan udah nggak punya keluarga, sangat rentan banget buat dijadiin budak. Dan mereka biasa dijual di perbatasan dengan harga di Rp150.000 sampai Rp200.000. Dari statistik di Burundi, orang yang meninggal di Burundi ini, 1 dari 20 orang yang meninggal kelaparan, gizi buruk, berlangsung kronis dan akhirnya meninggal. Kalau kondisi Burundi sekarang gimana, Bang? Orang yang kurang dari 25 tahun itu mendominasi dari populasi masyarakat di sana. Jadi 65% itu kurang dari 25 tahun. Untuk 30%-nya itu umur 25 sampai 60 tahunan. Untuk 60 tahun ke atas itu sekitar 3% aja. Jadi angka harapan hidupnya memang cukup rendah, di angka 49 tahun. Dan orang-orang yang punya sepeda, orang yang punya rumah walaupun kamar 1 biji, udah termasuk ruangan dapur dan ruangan tidur di satu ruangan itu, dan ada tempat berteduhnya, itu udah mewah banget. Ditambah kalau misalkan ada sepeda. Dan mereka biasanya kalau yang punya sepeda, mereka gunain buat menjadi transportir atau kurir buat nganterin barang-barang. Dan nganterin barang-barangnya ini biasanya dari desa ke kota. Bisa nganter rumput, bisa nganter bahan-bahan yang udah jadi, dan biasanya mereka bisa menempuh jarak dari 30 km sampai 120 km. Bisa 10 sampai 12 jam untuk bolak-balik saja. Kebayang ya, jalannya kalau di datar aja itu aman-aman aja. Kalau misalkan nanjak, lumayan capek juga kan. Jadi mereka buat ngehemat energinya biar pegangan tuh sama truk-truk yang lewat. Iya, kalau misalkan mereka punya sepeda. Kadang kurir ini, biasanya mereka pakai jalan kaki juga ada juga. Jadi mereka taruh barangnya di kepala, dan akhirnya mereka anterin lah barang-barangnya itu ke tujuannya. Dan itu mereka bisa lakuin sampai malam hari dan berhari-hari. 24 jam buat ngasilin sekitar 5.000 sampai 10.000 rupiah untuk sekali antar. Kebayang ngerinya ya, mereka nggak ada gadget, nggak ada apa-apa, mereka cuma bisa jalan kaki untuk nganterin kurir supaya untuk bisa bertahan hidup. Dan tetap orang-orang sana juga bayar pajak sebagian. Jadi walaupun hidupnya sudah cukup susah, mereka dibebankan pajak juga. Dan perlu kalian ketahui, untuk jalanan di Burundi ini ada 14.000 km, tapi yang diaspal itu hanya 14%-nya saja. Jadi sisanya ya tanah. Untuk harga telur di sini di dekat rumah kalian tuh berapa? 2.500, 3.000. Kalau di sana itu harga telur itu hanya 500 perak, dan itu sudah cukup menguras kantong ya, karena sehari aja mereka rata-rata per hari itu ngasilin 10.000 rupiah. Cuman mereka biasanya
Makannya itu hari-hari biayanya itu Rp5.000. Itu isinya itu nasi pakai kacang dan itu jumlahnya kayak porsi kuli dan sisanya itu buat keperluan lainnya. Terus nih ada kebiasaan untuk yang muda atau untuk yang memang sudah kerja gitu. Mengemis itu merupakan hal yang umum terjadi di sana. Terus untuk keperluan dari segi kesehatan juga, dokternya itu dibanding sama masyarakatnya itu adalah 1 banding 35.000 jiwa. Di WHO itu normalnya itu 1 dokter banding 1.000 orang. Jadi di sana tuh ya kalau sakit, kalau nggak parah-parah banget ya nggak dibawa ke dokter. Jadi ditanganin aja sendiri. Bang, emangnya semiskin apa Burundi itu? Sebenarnya kalau kita tanya sama orang Burundinya sendiri, mereka biasanya sih nggak masalah dengan hal itu. Jadi kayak nggak ngerasa keberatan dan merasa ya udah bertahan hidup ya seperti itu. Cuma kalau orang luar yang lihat kayak kaget gitu kan, wah ternyata hebat itu ya, maksudnya orang untuk survive di sana. Jadi, 1/3 orang usia produktif di sana menganggur. Dan cuma 8% aja populasi yang bisa ngedapetin fasilitas listrik. Dan ada sumber yang mengatakan hanya 13% yang bisa mengakses internet. Jadi kayak bener-bener ke zaman dulu aja gitu. Biasa pakai baterai. Untuk lampu pun biasa mereka pakai lilin. Jadi untuk jasa-jasa kayak pengecasan handphone itu jadi hal yang biasa gitu. Terus di sana juga orang biasanya hanya punya 1-2 style baju. Jadi tiap hari dia pakai baju yang sama aja. Untuk biasanya umat Kristiani, biasanya mereka punya 1 style baju yang biasa tiap hari dipakai dan 1 style baju yang bersih buat memang untuk beribadah. Dicucinya ya kalau bener-bener kotor aja, kalau bener-bener harus dicuci. Di sana juga kalau kita ke pedesaannya, kalau kita tanya umur kamu berapa, mereka bisa aja nggak tahu umurnya berapa, tanggal berapa, tahun berapa, mereka nggak tahu. Karena menurut mereka ya udah kita jalanin hidup, kerja, bisa makan, ya udah cukup gitu bertahan hidup. Padahal Burundi ini merupakan penghasil kopi yang bagus lah buat diekspor di seluruh dunia. Cuman belum ada pemerataan, manajemennya masih menuju ke arah yang baik. Jadi ya masih seperti ini kondisinya. Dan penghasilan per bulan mereka 300.000 per bulan atau kisaran 12.000 lah, 10-12.000 per hari. Dan ingat, kerjanya nggak cuma 8 jam aja, mungkin bisa lebih dan bakal capek untuk kerjanya. Terus sekolahnya gimana Bang? Mereka sekolah nggak? Nah, jadi untuk sekolah sebenarnya mereka sekolah-sekolah aja dan wajib malah untuk sekolah. Jadi mereka itu kayak kita juga ada SD, SMP-nya tuh mereka nyatu dari kelas 1 sampai kelas 9, ada SMA dari kelas 10 sampai kelas 12. Dan akhirnya nanti bakal lanjut ke universitas. Dan kebetulan untuk universitas di sana itu ya hanya satu universitas saja, yaitu University of Burundi. Kalau kalian lihat, kendalanya itu untuk pendidikannya itu sama dari tenaga pengajarnya yang terbatas, dari fasilitas sekolahnya juga, misalkan kayak bangunannya kurang layak atau dari bukunya terbatas. Sebenarnya udah banyak bantuan ya yang dilakukan, yang digulirkan dari luar negeri juga gitu dan dari pemerintahan gitu. Kalau ngeliat dari ruangannya itu hampir semua siswa-siswanya itu ya cowok. Untuk yang perempuan atau yang cewek itu biasanya nggak sekolah. Yang SMA biasanya itu mereka udah nggak ada di pedesaan-pedesaan lagi. Biasanya mereka harus ke kota buat ngelanjutin SMA-nya dan itu pasti ngebutuhin biaya. Yang di desa aja yang SD dari kelas 1 sampai kelas 9 aja mereka biasanya ngebutuhin waktu buat jalan kaki aja itu bisa sampai 1-2 jam buat berangkatnya aja. Jadi bolak-balik itu bisa 4 jam. Mana di sekolahannya itu banyak lagi kan penuh orang-orangnya gitu ya. Nah, untuk SMA biasanya mereka hanya ada di kota-kota aja. Terus berbayar itu dan biasanya orang udah nggak bisa lanjut lagi untuk sekolah SMA. Apalagi kuliah. Dan kuliah ini biasanya hanya 5% dari yang lulus SMA itu bisa lanjut kuliah karena mahal untuk lanjutin kuliah. Dan gak jarang juga, misalkan mereka nggak bisa lanjut untuk sekolah lagi karena orang tuanya perlu bantuan untuk kerja, sakit, tiba-tiba meninggal, itu sesuatu yang bisa aja terjadi di sana. Terus Bang, yang kaya di sana ada nggak Bang? Untuk orang kaya di negara termiskin itu waktu itu adalah Pierre Nkurunziza, seorang presidennya, udah meninggal pada tahun 2020. Dari beberapa berita ada yang bilang serangan jantung atau gagal jantung karena itu dua hal yang berbeda. Yang diperparah karena adanya COVID. Jadi Presiden Nkurunziza ini kalau ngeliat dari beberapa data punya kekayaan sebesar 5 juta US dollar. Dan ini ngebuat Presiden Ziza ini orang terkaya di Burundi.
Ya kebayang ya banyak pengeluaran yang dia keluarkan seperti kayak rumahnya aja pakai arsitek yang terbaik, dari furniturnya, belum pasang kolam renang dan dekorasi yang mahal, itu bisa ngeluarin jumlah yang fantastis. Belum lagi dari pakaian-pakaiannya mereka menggunakan merek-merek dari luar negeri juga. Dan biasanya untuk kebutuhan pribadinya, biar jalan, hiburan, atau mungkin untuk keperluan sekalian diplomatik. Belum lagi pas saat di tempatnya pasti kan mereka butuh makan, butuh penginapan, akomodasi, dan itu pasti mengeluarkan duit yang banyak juga, belum belanjanya juga. Terus kalau saat ada upacara atau peringatan biasa melakukan pesta dan pestanya ini bisa dibilang mewah juga. Dan selain itu juga untuk tim pengamanannya juga supaya dia aman dari aktivis-aktivis yang mencoba untuk menyerang dia, ya tentunya meritasin itu untuk keamanan dia pribadi juga. Dia buat tim bola dan memakai kendaraan seperti Mercedes-Benz yang mewah dia belinya. Untuk kontroversi-kontroversi yang terjadi oleh Presiden Nkurunziza ini, sebenarnya ada beberapa kontroversi. Nah, jadi untuk kasusnya itu adalah Nkurunziza ini merupakan presiden 3 periode, di mana sebenarnya aturan dari negaranya itu, dari Burundi itu sendiri, sebenarnya nggak ngebolehin untuk ngebuat presiden itu menjadi 3 periode, maksimal 2 periode. Tapi dia mengubah aturan pas periode ketiga itu dia tanpa melalui voting dan melewati parlemen. Jadi terus semenjak dari presiden ketiga ini juga dia banyak sekali berita-berita di pihak oposisi atau musuh dari musuh politiknya itu menjadi hilang, entah disiksa, belum aktivis-aktivisnya juga banyak yang hilang, entah disiksa atau dibunuh juga. Itu ada aja berita-berita seperti itu. Dia juga ngebatasin media-media yang ngejelekin dari pemerintahannya. Terus kan bisa dibilang inflasi dari Burundi ini kan termasuk tinggi ya, karena ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang nggak sesuai. Jadi banyak investor-investor di luar negeri yang nggak mau invest ke Burundi. Sedangkan untuk kerja sama luar negeri itu termasuk sangat penting, karena ada beberapa produk yang mungkin tidak bisa diproduksi oleh negaranya sendiri. Tentu pasti dia bakal butuh barang dari luar negeri. Nah, hal ini tuh bisa ngebuat jadi inflasinya tinggi. Terus selain itu juga kebijakan-kebijakan pertanian, agrikultur masih belum maksimal, gagal panen atau mungkin ada permainan makelar. Nah, itu bisa aja jadi harga barang jadi naik, inflasi jadi. Terus misalkan ada hutang luar negeri, nah itu dipakai kebijakannya itu ya nggak maksimal juga gitu. Dari sektor militer, misalkan kayak pengadaan barang dan lain-lain, itu bisa aja jadi bagian untuk kebocoran dari suatu pengeluaran negara. Misalkan nyalahin dana, misalkan bantuan dari luar negeri, paparan dan juga bantu untuk pendidikan misalkan. Banyak juga berita yang mengatakan bahwa adanya monopoli dari barang-barang yang misalkan dasar yang sangat penting buat suatu negara. Misalkan kayak makanan pokok atau buat ngebangun-bangun seperti semen, nah itu dimonopoli sama satu perusahaan. Tapi sebenarnya pasti banyak perspektif ya untuk presiden dari Pierre Nkurunziza ini. Pasti ada yang bilang berterima kasih karena Presiden Nkurunziza ini ya menjadi pahlawan juga karena dia udah ngeberhentiin perang saudara yang sudah belasan tahun, dan dia berhentiin pada tahun 2005 dan akhirnya perang saudara pun jadi terminimalisir atau bahkan tidak ada. Dan akhirnya untuk kekayaan ini ditinggalin karena pada saat tahun 2020 akhirnya dia meninggal. Pada saat itu ya dia meninggal pada umur 55 tahun. Dan kalau yang kita bisa petik dari sini ya kita harus bersyukur banget hidup di Indonesia ini. Jadi pesan-pesan yang bisa kita ambil adalah yuk bareng-bareng kita belajar buat tidak melakukan hal yang jahat. Mungkin itu aja dari gue. Kalau misalkan gue ada salah, ada yang mau ditambahin, ada yang mau didiskusiin, boleh komen di bawah. Kalau mungkin kalian ada yang mau request, boleh juga komen di bawah. Gue amat serius, gitu aja dari gue. Mudah-mudahan kalian bisa sehat-sehat terus. Kalau menurut kalian konten-konten ini bermanfaat, boleh jangan lupa di subscribe dan di like. Gitu aja dari gue. Ciao, ciao, ciao.